Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Rizky Abdillah, NPM B1A021176. Saya berasal dari kelas F, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. Sejarah perkembangan hukum internasional. Hukum internasional juga disebut hukum internasional publik atau hukum negara, badan aturan hukum, norma dan standar yang berlaku antara negara berdaulat dan entitas lain yang secara hukum diakui sebagai aktor internasional. Yang selanjutnya, sifat dan perkembangan hukum internasional. Definisi dan ruang lingkup secara umum. Menurut definisi klasik Bentham, hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Ini adalah tanda seberapa jauh hukum internasional telah berkembang. Dalam arti yang paling luas, hukum internasional memberikan pedoman normatif serta metode, mekanisme, dan bahasa konseptual yang sama kepada aktor internasional misalnya, terutama negara berdaulat, tetapi juga semakin banyak organisasi internasional dan beberapa individu. Cakupan subjek dan aktor yang secara langsung terkait dengan hukum internasional telah meluas, bergerak melampaui masalah klasik perang, perdamaian, dan diplomasi hingga mencakup masalah hak asasi manusia, ekonomi dan perdagangan, hukum ruang angkasa, dan organisasi internasional. Meskipun hukum internasional adalah tatanan hukum dan bukan etika, hal itu telah dipengaruhi secara signifikan oleh prinsip-prinsip dan perhatian etika, terutama di bidang hak asasi manusia. Hukum internasional berbeda dengan kebaikan internasional, yang terdiri dari praktek-praktek yang secara hukum tidak mengikat yang diadopsi oleh negara dengan alasan kesopanan, misalnya memberikan hormat pada bendera kapal perang asing di laut. Selain itu, studi tentang hukum internasional atau hukum internasional publik dibedakan dari bidang konflik hukum atau hukum internasional privat yang berkaitan dengan aturan hukum kota madya, sebagaimana pengacara internasional mengistilahkan hukum domestik negara bagian beberapa negara. Hukum internasional adalah sistem hukum independen yang berada di luar tatanan hukum negara tertentu. Ini berbeda dari sistem hukum domestik dalam beberapa hal. Misalnya, meskipun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri dari perwakilan sekitar 190 negara memiliki penampilan luar sebagai badan legislatif, ia tidak memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan undang-undang yang mengikat. Sebaliknya, resolusinya hanya berfungsi sebagai rekomendasi, kecuali dalam kasus tertentu dan untuk tujuan tertentu dalam sistem PBB, seperti menentukan anggaran PBB, menerima anggota baru PBB, dan dengan keterlibatan Dewan Keamanan, memilih hakim baru untuk Mahkamah Internasional atau ICJ. Hukum internasional adalah bagian khusus dari struktur umum hubungan internasional. Dalam memperhatikan tanggapan terhadap situasi internasional tertentu, negara biasanya mempertimbangkan hukum internasional yang relevan. Meskipun perhatian yang cukup besar selalu difokuskan pada pelanggaran hukum internasional, negara pada umumnya berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan dan prinsip hukum internasional, karena bertindak sebaliknya akan dianggap negatif oleh komunitas internasional. Aturan hukum internasional jarang ditegakkan dengan cara militer atau bahkan dengan menggunakan sanksi ekonomi. Sebaliknya, sistem itu dipertahankan oleh timbal balik atau rasa kepentingan pribadi yang tercerahkan. Negara-negara yang melanggar aturan internasional menderita penurunan kredibilitas yang dapat merugikan mereka dalam hubungan masa depan dengan negara lainnya. Terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Pada bagian lain, dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun.
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh J.G. Starke bahwa pengungkapan sejarah sistem hukum internasional harus dimulai dari masa paling awal, karena justru pada periode kuno, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional berupa adat istiadat, traktat kekebalan duta besar, peraturan perang ditemukan sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir kuno. Di Cina kuno dikemukakan aturan penyelesaian melalui arbitras dan mediasi. Demikian juga di Yunani kuno dan Romawi kuno. Sedangkan sistem hukum internasional merupakan suatu produk dari 400 tahun terakhir ini. Pada mulanya berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam hubungan dan komunikasi antar mereka, dan adanya bukti-bukti pengaruh dari para ahli hukum pada abad ke-16, 17, dan 18. Berikut ini penjelasan singkat tentang perkembangan hukum internasional. Sekian video dari saya, jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih.